Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pagar laut sepanjang 30 km lebih di Kabupaten Tangerang, Banten segera disegel dan dicabut. Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengusut siapa yang membuat pagar laut itu. Lantas, kapan pagar laut itu akan dibongkar dan siapa pula yang mendirikannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Johan Rosihan. Selamat petang Pak Johan yang ada di studio. Dan juga bersama kami telah tersambung pakar kelautan IPB Profesor Arief Satria. Selamat petang Profesor Arief. Selamat petang, apa kabar Mas Andro? Ya, baik. Pak Johan. Siap. Prof. Arief, kami ingin mengetahui dengan adanya hebohnya pagar laut yang telah didirikan sepanjang 30 km di Tangerang, Banten dan juga 8 km di Bekasi. Sebenarnya apa fungsi dari pagar laut yang terbentang ini, Prof? Tentu kita juga belum tahu pasti ya pagar laut itu fungsinya untuk apa, karena juga belum jelas siapa yang membangun dan untuk apa. Padahal satu hal yang sangat krusial adalah yang perlu kita juga harus cek apakah daerah pesisir di Jakarta, Tangerang dan juga di daerah Bekasi itu sudah punya rencana zonasi atau belum? Ataukah sudah punya KLHS belum? KLHS itu adalah kajian lingkungan hidup strategis. Itu sebagai basis bagi zonasi. Dan zonasi adalah basis bagi rencana pengolahan. Jadi kalau kita ingin ada upaya untuk memanfaatkan wilayah pesisir untuk peruntukan apapun, yang pertama kali kita cek adalah zonasinya untuk apa. Jadi dalam zonasi itu akan jelas peruntukan dari masing-masing wilayah, apakah untuk kawasan konservasi, apakah untuk pemanfaatan kepentingan ekonomi, ataukah untuk kepentingan yang lain. Nah, itulah yang paling mendasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Jadi saya kira basic regulasi itulah yang harus segera dipenuhi karena zonasi itu menjadi dasar bagi pengelolaan wilayah pesisir. Dan dalam rencana zonasi, kalau zonasi itu sudah ada, maka yang paling pokok adalah proses penetapannya juga harus satu science based, berbasis pada kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian yang kedua, berbasis kepada masyarakat, artinya ada proses mendorong partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat pun tidak tahu di wilayah pesisir itu dibangun pagar, artinya ada proses yang kurang pas. Sehingga prinsip-prinsip itulah yang harus kita ingat dan ditambah lagi prinsip sustainability. Jadi bagaimana agar pemanfaatan ruang laut itu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sehingga aspek kelestarian lingkungan bisa terjaga. Baik, Prof. Demikian, kita ke Bang Johan. Ini dari Agustus 2024 ternyata pagar lautnya. Awalnya belum sampai 30 km, Bang Johan. Pas DPR kunjungan ke sana, temuannya apa saja? Pertama, saya memastikan dulu kondisi masyarakat. Ya, karena semua pembangunan itu kan seperti Pak Profesor sampaikan tadi, dua. Satu berkelanjutan, yang kedua kesejahteraan rakyat. Itu harus kita pastikan dulu ya. Zonasinya, terus kemudian itu kepentingan kita adalah satu keberlanjutan, yang kedua adalah soal kesejahteraan rakyat. Nah, saya mendapati satu kondisi bahwa masyarakat di sana tuh tertekan, ya tertekan bahwa mereka tidak bisa menyampaikan usul apa yang mereka apa yang sedang dikerjakan, mereka tidak berani ikut campur, bahkan kalau mau ikut campur itu mereka kemudian ditekan baik oleh aparat maupun oleh preman-preman yang ditempatkan oleh pihak-pihak tertentu di situ. Satu, yang kedua, secara fisik pagar itu memang ya, karena mohon maaf Profesor saya sudah turun ke lapangan, ya saya tidak menemukan satu logika pun yang membenarkan bahwa pagar itu untuk kebutuhan penahan abrasi segala macam, tidak. Karena menurut saya untuk menahan abrasi itu hanya ada dua yang saya tahu. Pertama secara alami dengan kita menanam bako, yang kedua kita membangun breakwater yang ada di situ. Hanya itu kalau kita menahan abrasi. Tapi kalau itu satu, yang kedua dia memanjang ke sepanjang pesisir. Kalau ini kan menjorok ke laut. Ke dalam ya. Ya, 30 kilonya ke depan gitu, bukan untuk melindungi daratan. Ya. Jadi fungsinya untuk apa? Ya fungsinya kalau saya ditanya itu klaim wilayah aja. Klaim wilayah, yang kedua pengkondisian dengan membatasi akses masyarakat. Sebentar Pak, ini klaim wilayah maksudnya klaim wilayah dari mana ke mana? Siapa yang klaim wilayah? Karena itu nelayan juga nggak tahu Pak. Itu kan
berdempetan dengan PIK 2. Gitu. Keberadaan pagar itu dekat dengan PIK 2, yang kedua membatasi masyarakat masuk area tangkap. Gitu. Sehingga kalau masyarakat ingin melaut, mereka harus mutar dulu ke kanan gitu. Dan itu kan menimbulkan mengakibatkan ongkos produksi yang bertambah. Ya bertambah harga solar segala macam itu. Dan kita juga ingin mengetahui, sudah ada dugaan siapakah pemilik dari pagar laut ini? Mohon dijawab nanti setelah jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali. Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan dialog kami. Dan sebelum membahas siapa yang bertanggung jawab dan pemilik dari pagar laut yang terbentang di Kabupaten Tangerang, Banten, Prof. Arief, kami ingin mengetahui juga berdasarkan struktur dari bambu yang telah terpasang di perairan Tangerang ini, apakah betul pernyataan dari warga setempat yang mengklaim bahwa hal tersebut didirikan untuk mencegah terjadinya abrasi maupun tsunami di daerah tersebut? Bagaimana, Prof? Jadi untuk tujuan apapun itu ada aturannya, Pak. Aturannya adalah bahwa segala hal yang berkaitan dengan upaya pengelolaan wilayah pesisir harus mendapatkan izin. Jadi kita harus mengecek betul bagaimana rencana pengelolaan wilayah pesisir yang ada di daerah tersebut. Apakah sudah dibuat dokumen atau tidak. Tapi yang jelas bahwa seluruh proses, baik proses penetapan zonasi maupun proses perencanaan pengelolaan, manajemen plan yang harus dilakukan untuk wilayah pesisir, itu prinsip yang paling pokok kan kita harus melakukan konsultasi publik kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan terkena dampak. Jadi kita kalau melihat masyarakat pun sebagian besar tidak tahu, sebagian besar dirugikan dengan adanya pagar tersebut, nah kita juga bisa menduga apakah proses konsultasi publik itu dilakukan ataukah tidak. Jadi saya kira ini sesuatu yang terang benderang di daerah Jakarta, daerah Tangerang, artinya di daerah ibu kota yang luar biasa, di mana sorotan media, NGO, ya semua orang itu hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini menjadi bahan pelajaran bagi kita juga. Bagaimana daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah yang ada di pelosok Nusantara, yang jauh dari sorotan media, dari sorotan teman-teman LSM, sorotan masyarakat. Saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat rencana pengelolaan wilayah pesisir ke depan, agar undang-undang yang kita buat pada tahun 2007 itu benar-benar diimplementasikan. Namun yang paling penting lagi adalah bahwa kita harus ngecek apakah Provinsi Jawa Barat, ataukah Provinsi DKI, apakah sudah memiliki rencana zonasi atau belum. Itu saya kira hal yang paling pokok sekali, karena dasar untuk berbuat apapun itu harus ada rencana zonasi dulu. Baik, Prof. Kalau Arief, rencana zonasi tidak ada, Prof, bagaimana dari kita akan pengalaman membuat Prof. Arief, dengan baik? Dari pengalaman Prof. Arief mungkin melihat struktur bentuk bambunya setinggi 6 meter itu biasanya untuk apa, Prof? Dipatok-patok, ditanam, ditancapkan di laut itu untuk apa, Prof? Biasanya, Prof? Ya, ada orang menancap bambu untuk bagan juga ada ya. Kalau kita lihat di daerah Batam ada istilah kelong ya untuk daerah penangkapan ikan ya. Akan tapi kalau pagar-pagar seperti itu ya orang curiga ini ada bagian dari rencana untuk konstruksi ya. Tapi kita tidak tahu persis rencana yang memang dirancang untuk melakukan hal ini. Saya kira yang paling penting adalah ya siapa pelakunya yang melakukan pemagaran sepanjang itu ya sebaiknya bicara di publik, dari mana pembiayaannya, dasar hukumnya apa, kemudian alasannya apa, kemudian kita evaluasi. Prof. Arief, konstruksi yang dimaksud ini konstruksi yang seperti apa, Prof? Konstruksi yang gimana, Mbak? Konstruksi yang tadi Anda maksud bisa didirikan untuk sebagai konstruksi ini seperti apa maksudnya? Konstruksi apa? Enggak, artinya kalau memang ada pemagaran-pemagaran, ya orang kan curiga bisa untuk kepentingan reklamasi ataukah untuk kalaupun untuk reklamasi pun itu aturannya juga panjang ya untuk melakukan hal tersebut butuh proses yang saya kira aturannya sudah sangat jelas ya. Oke, tapi jadi Prof, saya kira yang penting adalah pengakuan itu. Baik, Prof. Arief, kita ke Pak Johan. Sekarang memang belum ada izinnya, Pak. Regulasi ditabrak, penjelasan dari KKP. Tapi kalau memang nantinya diurus aturannya, apakah mungkin memanfaatkan ruang laut di Kabupaten Tangerang ini, Pak? Jadi bangunan atau mungkin?
Ya seperti disampaikan Prof tadi kan, apapun yang mereka ingin kerjakan itu merubah memanfaatkan ruang laut itu kan harus disertai dengan izin. Nah ini sudah kedapatan bahwa dia tidak punya izin, ya kan? Jangankan izin, dokumen dasar saja yang disebut dengan kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut saja mereka tidak punya, ya kan? Apalagi izin pemanfaatan, apalagi izin-izin yang lain. Nah ini sudah kedapatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bekasi misalnya sedikit ya, itu kan berbeda. Judul yang dipakai oleh KKP saja untuk menyegel itu beda. Kalau di Tangerang kan judulnya itu penyegelan kegiatan pagar laut tak berizin. Nah, tapi kalau di Bekasi pemberhentian kegiatan reklamasi tanpa izin. Nah, kalau di Bekasi itu jelas kegiatannya reklamasi. Tapi sama-sama tidak izin. Itu disampaikan oleh Prof tadi itu. Apapun kegiatannya, niatnya baik atau niatnya jahat atau apalah gitu, harus punya izin di situ. Lantas untuk DPR langkah selanjutnya rencananya akan memanggil KKP? Kami sudah kapan? menyepakati kemarin baru di grup ya karena ini masa reses. Yang jelas ketika masuk kami akan memberikan porsi dalam kesempatan pertama itu untuk agar ini dihentikan. Sama merespon apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi itu kan ada dua itu. Pertama bongkar, yang kedua usut. Betul. Ya kan? Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan kita bongkar nih, ya kan? Kita akan terus meminta agar KKP itu segera melakukan kegiatan pembongkaran, tetapi saya memberi catatan juga ketika membongkar itu harus pertama siapkan teknis. Yang kedua, pengawasannya harus ketat. Kenapa pengawasan harus ketat? Jangan sampai dengan kegiatan pembongkaran itu malah menimbulkan dampak buruk yang lain. Misalnya merusak ekosistem, merusak segala macam lah ada di situ gitu. Jadi bongkar iya, tetapi juga dengan pengawasan yang ketat. Dugaan sementara punya siapa Pak Johan? Kalau saya berani menyampaikan ya karena saya sudah lihat langsung Disebutkan, posisinya Pak, di punya sana siapa, itu, ya punya PIK 2 lah. Baik. Kita tunggu nanti pengusutannya seperti apa. Saya berani menyampaikan itu. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan. Terima kasih banyak Pak Johan. Prof. Farid Satria, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu bagaimana nanti pengusutan dari pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak.